asosiasi gula rafinasi itu yang hanya dimiliki oleh segelintir ini, Tommy Winata, Martua Sitorus, Kurniadi dan sebagainya itu. Nah, karena apa? Kembali konflik of interest. Di batu bara juga begitu, di sawit juga begitu. Ya, beginilah. Oleh karena itu cukup sudah, saya rasa ya, enough is enough gitu. Dan saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical point, critical moment, di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya, unholy alliance gitu. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Gitu. Teman-teman KPK tahulah ya, yang biasanya nggak dapat melapor gitu-gitu kan. Jadi mereka ini sekarang pada fase buka-bukaan, pada fase saling membuka borok dan sebagainya itu. Dan saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar dan akhirnya rakyat tahu semua dan kita harus mempercepat proses rakyat tahu semua itu agar perlawanan rakyat betul-betul terwujud. Terima kasih. Layar dan waktunya Pak Faisal saya persilahkan. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Walaupun tadi sudah disampaikan definisi, perkenankan saya untuk menyampaikan definisi lagi dari OECF ya. Konflik of interest terjadi jika seorang individu atau korporasi baik swasta maupun BUMN dalam posisi mengeksploitasi profesionalisme dan kapasitas jabatannya dengan cara tertentu untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya. Jadi jelas, crystal clear. Pertanyaannya mengapa ya? Karena setiap orang itu punya peran ganda. Dia sebagai ayah, dia sebagai suami, dia sebagai tokoh masyarakat, dia sebagai pejabat, atau dia sebagai pengusaha. Nah, jarang sekali seseorang itu punya jabatan, punya posisi yang tunggal gitu ya. Yang punya kepentingan berbeda dan loyalitas yang berbeda juga. Jadi, oleh karena itu harus diatur memang, apalagi yang terkait dengan publik harus diatur batas-batas supaya tidak terjadi benturan kepentingan. Karena memang ini wajib diatur, tadi sudah disampaikan sampai di KPK sendiri. Saya ingat dulu saya di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pertama kali yang kami lakukan bikin kode etik, tapi sebatas kode etik ya. Jadi komisioner dilarang menerima dalam bentuk apapun dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan jabatannya. Gitu. Jadi alhamdulillah di awal-awal KPPU waktu itu kita masih bertetangga, berhadapan di Juanda dengan KPK. Parcel dilarang, kalau sudah diterima dikembalikan. Kemudian ada staf kami yang nerima amplop. Setelah satu acara, staf kami itu langsung melaporkan gitu ya. Dan biasanya kita press conference nih untuk menghindari itu. Walaupun kembali seperti KPK, aturan tinggal aturan, lambat laun
lambat laun dilanggar, bahkan ketua KPPU-nya sendiri tertangkap tangan OTT oleh KPK, Saudara Iqbal itu. Jadi memang ini harus pengawasan melekat. Saya selalu katakan harus ada built-in mechanism untuk mendeteksi, misalnya ada staf atau komisioner yang tiba-tiba hidupnya tadinya biasa-biasa saja, sekarang mewah, main di mall melulu, kemudian bertemu di pesawat itu business class. Nah, ini udah mulai nih, karena tidak mungkin pakai business class untuk kami gitu, termasuk komisioner, dananya tidak dialokasikan untuk business class gitu, dan kita patut curiga gitu. Nah, konflik of interest yang berbahaya adalah tatkala pejabat negara yang mewakili negara itu juga melakukan bisnis. Jadi state dan market ini berkolaborasi. State dan market ini batasannya blur. Ini bisnis, ini regulator. Gitu. Jadi inilah yang terjadi di Indonesia. Padahal sehingga semakin kuat state dan market ini, community-nya dirugikan. Oleh karena itulah community kita semua wajib untuk menjadi kekuatan ketiga yang membuat state dan market ini berada pada posisinya masing-masing. State tidak bertindak sebagai pengusaha, pengusaha tidak bertindak sebagai penguasa. Nah, di Indonesia power of state dan power of corporation itu kelihatannya sudah menyatu. Dalam bukunya The Narrow Corridor, Acemoglu dan Robinson itu tidak mencantumkan corporation. Ini saya tambahkan di plus corporation. Jadi kalau power of state dan power of corporation ini menyatu, berkelindan dia, sehingga power of state-nya kian lama kian merosot, bahkan dilemahkan, kita berpotensi untuk menjadi negara yang kita sebut despotic leviathan. Karena negara ini kan kekuatannya luar biasa. Negara punya polisi, negara punya dirjen pajak gitu, yang memaksa setiap negara untuk patuh, tunduk, dan taat pada aturan lalu lintas tadi, ya. Kemudian patuh, tunduk, dan taat pada pajak, kalau tidak di penjara. So strong Leviathan ini. Jadi negara itu seperti raksasa. Nah, jangan sampai negara itu jadi raksasa yang lalim karena konflik kepentingan antara state dan corporation. Oleh karena itulah kita harus punya aturan. Aturan sudah banyak. Ya. Kemarin ini saya dikirimkan email dan saya sudah share ke Mas Lakso. Seseorang mengidentifikasi sangat lengkap yang namanya rangkap jabatan itu. Itu salah satu bentuk saja dari konflik of interest. Karena dia berperan pada saat yang sama sebagai korporasi dan sebagai regulator yang mengatur juga menjadi pelaku. Nah, oleh karena itulah konflik of interest ini harus diatur dengan undang-undang. Ternyata undang-undangnya sudah banyak, ya. Yang ditunjukkan oleh Mas Larso juga bisa share barangkali ke teman-teman apa yang sudah saya kirim itu. Nah, oleh karena itu harus kita perkuat ini agar penguasa ini hanya bisa bermanuver di koridor yang sempit ini, yang kita sebut sebagai shackled leviathan. Jadi
raksasa yang kita belenggu gitu. Kita belenggu, tidak boleh mereka keluar dari narrow corridor itu. Nah, Indonesia ada kecenderungan keluar dari sacred Leviathan menuju despotic Leviathan. Nah, contohnya, misalnya pengurus teras Kadin Indonesia diisi oleh pejabat eksekutif dan legislatif. Ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan negara itu ya. Sementara Kadin institusi market atau korporasi atau bisnis. Gitu. Jadi saya sudah sampaikan langsung kepada yang bersangkutan, Pak Tiko, ya Pak Kartiko, dia kan wakil Menteri BUMN, tapi merangkap jadi wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Saya bilang, Mas Tiko, ini ndak elok, ini moral dasar, ya. Bapak mundur aja deh, Mas Tiko mundur aja dari wakil Ketua Umum Kadin, serahkan kepada para pengusaha itu. Walaupun tujuannya baik barangkali, tapi itu secara simbolik tidak baik. Oh, saya akan menjaga integritas. Ya, ndak bisa. Ya, kita bukan malaikat. Kemudian staf khusus Kepala BKPM, merangkap juga wakil Ketua Umum Kadin. Ketua MPR juga pejabat teras Kadin. Jadi repot ini, state and market, state and corporation itu dalam satu sosok manusia. Gitu. Kemudian staf khusus Menko Perekonomian diisi oleh sejumlah pengurus teras Kadin Indonesia dan pengusaha. Nah, jadi misalnya ada contoh, dia mengumpulkan data atas nama negara kan lebih mudah. Misalnya data kopi. Nah, kawan saya aktif membantu petani kopi, minta data, ternyata copyright-nya tidak ada pada kantor Menko dan tidak perlu copyright, tapi pada IRAI, perusahaannya Linciwe yang merupakan salah satu staf khusus Menko itu. Jadi repot. Dia menggunakan lepas dari sewa atau seperti apa, kantor dia menggunakan fasilitas BUMN juga, gitu ya. Ya ini karena tidak jelas, dia memiliki data kepemilikan tanah seluruh Indonesia, tapi kan atas nama negara. Kalau dia sendiri yang mengumpulkan tidak bisa. Mengerikan. Kemudian wakil wali kota Bandar Lampung, ini contoh beberapa saja ya, merangkap ketua Apindo Provinsi Lampung, coba. Waduh. Terus waktu kebetulan saya satu acara, dia bilang, ini saya bukan sebagai wakil wali kota ya, saya sebagai ketua Apindo Provinsi Lampung. Bagaimana bisa pada satu detik dia sebagai Apindo, pada detik yang lain wakil wali kota. Dan ini terang benderang. Dia mengakselerasilah korupsi itu. Anggota DPR tetap menjadi pengusaha, jadi komisaris, ya. Anak presiden jadi wali kota juga masih komisaris, itu kan tidak boleh. Mundur dari jabatannya, diserahkan ke saudaranya kah, diserahkan kepada siapa saja, tapi bukan dirinya. Jadi ini konflik kepentingan mulai dari jenjang tertinggi di Republik ini sampai yang terbawah. Nah, semakin tinggi konflik of interest, semakin tinggi jabatan yang berpotensi melakukan konflik of interest, semakin dahsyat korupsinya itu. Nah, inilah rata-rata di negara berkembang itu jadi public enemy gitu. Korupsi itu karena memang institusi politik dan institusi ekonominya parah, sehingga korupsi itu menjadi kanker, merembet sedemikian sangat cepatnya ke sekujur tubuh perekonomian. Bisa juga kita sebut political corruption jadi merajalela, jadi bukan korupsi korupsi yang dilakukan dengan cara oleh mesin kekuasaan gitu ya, mesin kekuasaan yang sedemikian kuatnya itu, ya, melibatkan pembuat keputusan politik dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimilikinya sampai ke pembuatan undang-undang.
Jadi menimbulkan apa yang kita sebut sebagai grand corruption itu. Ya. Abuse of high level power that benefits the few at the expense of the many and causes serious and widespread harm to individuals and society. It often goes unpunished. Jadi dia kebal hukum, ya. Mentang-mentang anak presiden, mentang-mentang mantu presiden, mentang-mentang menteri, mentang-mentang apalah, mentang-mentangnya banyak sekali. Nah, domestic authorities are often unable, jadi tidak bisa, tidak tersentuh, or unwilling, segan gitu dia, to bring the grand corruption to justice. Misalnya ibu kota baru, undang-undangnya belum ada, tapi sudah dianggarkan di APBN. Sudah keluar triliunan rupiah untuk mempersiapkan infrastruktur dasarnya, membangun infrastruktur dasarnya, walaupun undang-undangnya belum ada. In these cases, the international community has an obligation to act collectively and through actions by individual states. Jadi ini musuh peradaban, musuh dunia, dan oleh karena itu dunia harus memeranginya, ya. Malu kita sebagai presidensi G20, ya, disorot, tapi kita tidak bisa menunjukkan contoh yang baik gitu. Dan dia menjadi, kalau sudah merembet sebagai kanker, jadi musuh peradaban, ya. Nah, disinilah terjadi collusion and nepotism ini lewat political patronage dan elite hegemony. Ya. Blur boundaries, lagi-lagi ya, between state and society, private and public. Conflict of interest maksudnya itu. Yang menimbulkan perilaku orang kaya baru. Dia pertontonkan kekayaannya itu. Ya. Ya seperti apa, dia punya 5 mobil, 5-5-nya ditaruh di garasi gedung DPR gitu, gedung parkir DPR. Masya Allah. Nggak ada malunya lagi. Karena dia merasa kebal, orang segan. Ya koleganya mencari excuse dan sebagainya. Juga ada interest group power yang menimbulkan mafia and factionalization, dan interest group power dipadukan dengan political patronage menciptakan yang namanya organized and systemic corruption. Elite controlled government, ya KPK-nya juga dilemahkan. Nah kan bahaya sekali teman-teman sekalian, ini saya lewati deh ya. Nah, semakin merajalela karena tidak adanya checks and balances di dalam state itu. Lagi-lagi state yang saya maksud termasuk DPR, pemerintah, dan yudikatif. Nah bayangkan, pemerintah, partai yang mendukung pemerintah itu ada 82%. Jadi konflik of interest itu, korupsi itu akan teredam dengan adanya checks and balances itu. Nah bagaimana terjadi checks and balances itu? Kalau oposisinya cuma 18%. Jadi tak kedengaran suaranya itu. Contohnya di tengah pandemi DPR memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan atau relokasi anggaran sesukanya. Bahkan pemerintah dengan dengan angkuhnya ingin menggunakan dana PEN gitu. Ya kalau tidak bisa ya kita cari yang lain. Masya Allah luar biasa. Nah, ditambah lagi partai kita itu udah checks and balances-nya lemah. Partainya tidak punya ideologi. Hanya sebatas asas dan hampir semua sama. Atau semuanya barangkali asasnya Pancasila. Tidak ada perbedaan signifikan antar partai dalam hal kebijakan. Jadi cair dia. Cair, tidak ada argumentasi yang ideologis, sehingga ya
Kalau ada apa-apa mudah cair. Kepentingannya sama, yaitu uang gitu. Dan ini dibuat partainya itu sangat sentralistik. Kalau ada anggota DPR, anggota partai yang nyeleneh, ya langsung di-recall, diganti. Gitu. Authority knows best. Nah, itu dia membawa kepada otoritarianisme. Nah, akibatnya apa? Kita tahu akibat dari korupsi itu semua, konflik of interest, rente ekonomi tidak dinikmati oleh rakyat, tapi oleh segelintir orang, dan orang itu melakukan kejahatan berikutnya, yakni menyimpan uangnya di luar negeri. Jadi terjadi bleeding terus dalam ekonomi, sehingga ekonominya mengalami perlambatan pertumbuhan. Ya, rakyatnya jadi menderita. Ya, lebih dari separuh rakyat Indonesia itu apa yang kita sebut sebagai insecure, ya, lebih dari separuh, 52,8% insecure itu. Fasilitas diberikan atas nama investasi, memberhalakan investasi. Pokoknya investasi nomor 2 nanti akan menetes dengan sendirinya ke rakyat. Ya, itu sudah dipatahkan sejak lama, ya. Dikasih tax holiday, tax allowance, investment allowance, super deduction tax atas nama investasi itu. Dan semua ini dilegalkan lewat peraturan perundang-undangan. Orang peraturan perundang-undangannya juga mereka buat secara bersama. Konflik of interest, rasanya namanya bukan konflik of interest lagi, apa itu ya? Ekstrim gitu. Nah, kemudian juga ya saya jangan bayar pajak dong. Kan kemarin KPK kan kehilangan barang bukti untuk perusahaannya Haji Isam itu, ya. Sehingga penerimaan negara juga makin loyo gitu. Ini tax ratio turun terus karena kong kali kong. Saya rasa salah satu instansi yang paling banyak ditangkap KPK adalah Direktorat Jenderal Pajak kan. Kong kali kong, nolnya dihilangkan 1 aja udah berapa itu? Harusnya bayar pajaknya 1 triliun jadi 100 miliar gitu. Hilang 900 miliar itu. Dengan mentip X, nolnya 1 aja. Jadi tax ratio turun menyebabkan pemerintah makin lemah untuk membiayai kebutuhannya. Oleh karena itu utang harus dibayar oleh generasi yang akan datang. Keadilan antar generasi jadi tidak tegak gitu. Akibatnya apa? Semakin parah korupsi, semakin jelek kinerja pajak kita, sehingga tax ratio kita itu nomor 127 dari 140 negara. Jadi efeknya obvious. Ini juga yang selalu saya sampaikan, dengan banyaknya korupsi, nepotisme, KKN, menyebabkan ada polusi tender atau penunjukan langsung. Tidak ada benchmark yang menyebabkan untuk membangun 1 kilometer jalan tol misalnya, kita butuh jauh lebih banyak modal. Di era Jokowi, untuk membangun, ini contohnya ya, contoh saja, untuk saya tidak menjelaskan I-Core gitu secara definisi, untuk menambah 1 kilometer jalan di Indonesia itu butuh suntikan modal tambahan 50% lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu 1 butuh 4, sekian, sekarang 6,5 gitu. Ini jadi lebih 50% lebih besar. Itu dahsyat sekali. Nah, di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun ibu kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit. Inilah pengertian I-Core ini. Sehingga proyek-proyeknya mubazir nih, makin banyak proyek mubazir karena kong kali kong, perencanaannya tidak baik, di markup dan sebagainya dan sebagainya. Negara juga yang rugi. Kemudian ini Dephan tapi ngurus pertanian, ya teman-teman udah tahu lah ya seperti ini. Kemudian Dephannya bikin yayasan
Kemudian yang Agrinas ini hampir semuanya atau banyak pengurus partai gitu. Yang saya kenal sendiri Pak Rauf misalnya, itu kan aktivis Partai Gerindra. Jadi nggak jelas ini antara kementerian dengan partai. Karena menterinya orang partai tertentu, dimobilisasilah kepentingan partai. Obvious tapi tidak, entah segan, entah untouchable, enggak tahulah kita. Dan hasilnya ya pasti jelek. Nah, oleh karena itu kita coba yuk bagaimana melawan ini semua. Nah, kita lihat institutional constraint yang menyebabkan tidak terjadinya collective action. Ini kan harusnya kesadaran masyarakat secara luas, ya. Jadi kita bikin public awareness yang memungkinkan ada collective actions dari orang-orang yang dari perguruan tinggi, dari civil society, dari NGO, dari ibu rumah tangga, itu, dari anak-anak sekolah, dari mahasiswa, kalangan profesi. Nah, kita bikin ini yang namanya collective action. Nah, masalahnya apa? Kenapa kita tidak punya satu gerakan massal ya yang mampu untuk menghimpun segala kekuatan rakyat ini untuk bahu-membahu memerangi konflik of interest dan korupsi ini. Nah, pertama adalah information asimetris. Tidak semua masyarakat memiliki informasi yang sama, informasi yang memadai. Oleh karena itulah ayo kita banjiri informasi seperti yang dilakukan oleh koalisi NGO Ibu Kota Negara untuk Siapa itu. Publikasinya bagus sekali. Tempo dengan Gecko Project, menguliti WABU dan sebagainya itu. Kemudian credible commitment. Orang-orang yang bergerak di bidang ini itu kredibel semua. Saya pernah dulu diminta masuk, namanya apa ya, Corruption Watch juga Bandung gitu, ternyata pemeras gitu ya. Pak Eri yang ingatkan saya, Faisal itu orang-orangnya suka meras gitu. Kemudian institutional manipulation agenda settingnya. Nah, ayo kita bikin agenda settingnya. Ini teman-teman KPK yang sudah punya, mantan KPK yang sudah punya pengalaman luar biasa, bisa jadi ujung tombak. Kemudian principal agent relations-nya seperti apa. Nah, jadi kita motivasi ya, bagaimana memotivate orang untuk cepat melapor, macam-macam gitu. Semakin masif. Informational problem tadi sudah saya sampaikan, how to informational problem hamper collective action. How to motivational problem inhibit collective action. Jadi ini intinya, dan hari ini, pagi ini sampai siang ini kita merupakan bagian dari upaya menggerakkan collective action ini. Saya dan ujung-ujungnya semua ini mengarah pada oligarki dan otoritarianisme kan kalau kita biarkan. Dan akhirnya demokrasi kita itu akan dikalahkan oleh kekuatan private itu. Jadi kan menjelma menjadi kekuatan private. Nah, terakhir yang sekedar saya ingin share sebagai contoh saja ya, mereka bahu-membahu membuat undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja itu untuk melumatkan undang-undang perkebunan yang mengamanatkan pabrik gula rafinasi wajib dalam 3 tahun setelah beroperasi memiliki perkebunan tebu atau membeli tebu rakyat. Nah, dengan undang-undang omnibus ini belum kelihatan, tapi turunannya dalam PP omnibus ini kewajiban itu dibatalkan. Jadi diputihkan artinya. Kemudian
Permen Perin nomor 23 ini melegitimasi sehingga ada batas yang tebal pabrik gula yang di luar di luar yang dimiliki oligark itu nggak boleh dapat impor low sugar dan tidak boleh menjual gulanya ke pabrik gitu, hanya boleh ke konsumen. Ini luar biasa lah. Dan salah satu cara untuk karena ini jarang yang mengetahui secara detail gitu, nah mereka menghubungi saya, ya, staf khusus menterinya, menteri perindustriannya menghubungi saya menawarkan proyek gitu ya, 500 juta untuk bikin kajian apa aja deh, suka-suka Faisal katanya gitu. Uangnya dari asosiasi gula rafinasi itu yang hanya dimiliki oleh segelintir ini, Tommy Winata, Martua Sitorus, Kurniadi dan sebagainya itu. Nah, karena apa? Kembali konflik of interest. Di batu bara juga begitu. Di sawit juga begitu. Ya, beginilah. Oleh karena itu cukup sudah, saya rasa ya, enough is enough gitu. Dan saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical point, critical moment, di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya, unholy alliance gitu. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Gitu. Teman-teman KPK tahulah ya, yang biasanya nggak dapat melapor gitu-gitu kan. Jadi mereka ini sekarang pada fase buka-bukaan, pada fase saling membuka borok dan sebagainya itu. Dan saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar dan akhirnya rakyat tahu semua, dan kita harus mempercepat proses rakyat tahu semua itu agar perlawanan rakyat betul-betul terwujud. Terima kasih. Baik, Pak Faisal, menarik sekali Pak untuk paparannya tadi. Cukup gamblang, tapi kita semua jadinya akhirnya melek, oh ternyata benar ya kondisi di Indonesia sekarang ini seperti itu. Gitu.